ini calon full bunga sih. Ngeri nggak? Dari yang tanpa cabung harga 200.000 ya, mungkin nanti kalau dia udah jadi, udah bunganya udah mekar semua, mungkin harganya bisa jadi 3 juta. Aduh, ngakak sih aku kalau pas dapat bahan-bahan kayak gini nih. Belinya murah, jualnya nggak ngotak gitu. Oke guys, welcome back to my channel. Kembali di channel caranya kita semua. Di kesempatan kali ini aku bakalan membagikan lagi hasil dari treatment red maru kita ya gitu. Jadi aku jelasin dulu di awal, red maru ini yang aku dapetin di harga 200.000 1,5 bulan yang lalu, dengan kondisi tanpa cabung sama sekali dan bener-bener naas ya. Ibaratnya mungkin yang jual pun jual murah 200.000 saat itu size 20 cm itu karena udah putus asa gitu loh. Ikan di size 20 cm jangankan bunga, cabung satu pun nggak ada gitu. Tapi waktu ini aku nekat beli karena aku ngelihat ada satu potensi ikan ini memang bagus gitu loh. Cuman memang saat itu di treatment dengan treatment yang kurang tepat gitu. Jadi di sini aku posisinya indoor, bukan outdoor. Tapi di sini aku indoor bukan berarti aku nggak suka outdoor. Di sini aku indoor karena emang di wilayahku sendiri, terutama di daerahku itu hujan panasnya itu bener-bener nggak bisa kebaca banget cuacanya. Jadinya aku lebih milih indoor gitu. Dan setelah 1,5 bulan ini hasilnya cukup memuaskan banget, bahkan sampai ini menurutku di luar ekspektasi ya gitu ya. Dengan treatment yang ala kadarnya aja dan yang nggak spesial banget, tapi hasilnya memuaskan gitu. Dan untuk treatmentnya kayak gimana nanti bakal aku jelasin di video. Dan oh ya, buat teman-teman yang baru datang jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Kalau gitu kita intro dulu. Nah oke guys, jadi ini dia red sentarum yang waktu ini kita beli ya. Jadi size nya kayaknya sih udah agak nambah sekarang ya. Sekarang sih harusnya udah 20 up dikit lah gitu ya. Jadi ini posisinya sekarang, nggak tahu deh, ini ya sekitar 20 lah, masih 20 lah size nya kira-kira ya. Dan dari ini kurang lebih berapa lama ngekip ya? Ini ngekip kurang lebih udah hampir 1,5 bulan kayaknya. Dan perkembangannya cukup signifikan. Ini baru habis makan, tapi kayak dia masih lapar, masih kayak panik gitu. Nah ini kalian bisa lihat cabungnya. Wow, itu. Nah, wih, cabungnya gila men. Tuh full, jadi semua bar dari belakang itu semua full cabung. Nah itu cabung. Nah itu tuh. Nah itu tuh cabung semua. Itu kanan kiri ya, yang sebelah sini juga. Sebentar. Nah ini dari depan nih udah. Wih, gila sih cabungnya. Wow, kalian bisa lihat kan. Jadi ikan ini tuh, nih aku mau jelasin dulu sebentar. Jadi sebelumnya, kalau mungkin penonton yang lama atau yang udah ngikutin lama udah tahu ya. Jadi video sebelumnya ikan ini tuh mungkin nanti bakal aku tunjukin. Jadi ikan ini tuh aku beli di harga 200.000 di size 20 cm. Nah saat itu ikan ini tuh tanpa cabung sama sekali. Jadi nggak ada cabung sama sekali, bersih polosan. Makanya sama orangnya dijual murah banget 200.000. Jadi, dan waktu ini aku lihat di sana ada celah sedikit yang kurang tepat dari treatment orang yang pemilik awalnya lakukan gitu. Jadi ya makanya aku beranikan diri buat ngambil. Nah akhirnya sekarang, nah itu cabungnya. Dia ini selalu fokus sama kamera nih. Nah jadi gimana nih caranya nih. Nah itu cabungnya, wih banyak banget. Jadi cabungnya itu bener-bener full ya. Jadi semua barnya itu ada cabungnya gitu. Dan matanya juga merah, warnanya makin pekat, makin kelihatan. Barnya juga pekat tetap. Nah itu cabungnya, jadi yang titik-titik itu cabung semua ya. Nah itu cabung semua. Jadi hampir setiap barnya dia sudah isi cabung dalam kurun waktu kurang lebih hanya 1,5 bulan. Dan ini aku posisinya indoor, tapi indoornya ini bagus. Aku mau jelasin indoornya ini bagaimana. Nah jadi indoor di sini itu kita pakai atapnya ini asbes. Jadi asbes ini kalau siang hari, asbes itu kan panas, pengap banget. Nah jadi di ruangan ini tuh, jadi ruangannya itu kecil, ini ruangan belakang.
Ini tempat naruh ikan-ikan treatment. Itu juga ada yellow yang mungkin next kita bakalan update. Itu juga full cabung juga. Ini ada pulkra yang kemarin, itu limbata. Di sini ada progresan YS. Ini progresan YS, cuman yang satu udah aku taruh di treatment galon ya. Aku pakai percobaan, nggak apa-apa lah kalau gimana pun hasilnya is okay gitu. Nah, jadi di sini itu yang bikin aku suka indoor di tempatku itu bukan indoor kayak yang apa ya, yang kayak di ruangan biasa gitu. Jadi di sini itu indoornya bener-bener hangat, jadi suhunya itu terjaga gitu loh. Nah, jadi lihat cabungnya, aduh ngeri sih cabungnya. Wih, cabungnya ini sumpah ini calon full bunga sih. Nah, jadi aku lanjutin lagi ya, sorry. Jadi di sini tuh suhunya terjaga kisaran sekitar ya 27, 28 lah mungkin. Tapi itu stabil suhunya gitu lah. Jadi meskipun musim hujan juga tetap stabil karena dalam ruangan. Tapi saat saat panas suhunya akan meningkat gitu. Jadi ini bagus banget di sini ruangannya. Dan untuk lampu sendiri, aku lampunya ini jarang banget sih 24 jam. Biasanya kalau aku malam ini aku matiin ya. Jadi lampunya itu dari pagi aku baru bangun sampai malam hari kayak gini, mungkin nanti jam 12 baru aku matiin ya. Jadi aku nge-record nih udah jam 11 lebih malam, habis kasih makan nih, makanya habis kasih makan ikan baru aku record dia gitu. Karena tadi siang masih sibuk banget nggak sempet nge-record. Nah, itu cabungnya, wow, ini calon full bunga sih. Ngeri nggak? Dari yang tanpa cabung harga 200.000 ya, mungkin nanti kalau dia udah jadi, udah bunganya udah mekar semua, mungkin harganya bisa jadi 3 juta. Aduh, ngakak sih aku kalau pas dapat bahan-bahan kayak gini nih. Belinya murah, jualnya nggak ngotak gitu. Nah, jadi untuk lampu, kalau bisa sih 24 jam nggak masalah. Dan ini nggak tumbuh, nggak menghijau ya airnya. Aku pakai lampu biasa, jadi pakai lampu yang murah aja. Yang penting pencahayaan ada. Setelah itu aku sengaja di sini pakai air ketapang tipis. Ini air ketapang ya. Ini ketapangnya di sini. Ini aku nyari barito belum nemu ya, belum ada duit soalnya. Nah, jadi airnya air ketapang tipis. Fungsi air ketapang tipis ini banyak banget. Salah satunya untuk nurunin pH agar pH-nya rendah. Jadi kalau pH-nya itu udah rendah, ikannya otomatis lebih nyaman karena pada dasarnya Canamaru itu lebih suka di pH yang rendah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga meminimalisir pertumbuhan alga. Jadi ibaratnya kayak gini. Nah, di sini ini treatment green water ya. Ini nggak pakai air ketapang, lampu full 24 jam. Ini kita pakai Candila S series yang untuk aquascape. Nah, ini treatment green water. Sedangkan di sana itu ada yang pakai air beningan aja. Tapi tetap sebening-beningnya itu tetap ada ketapang. Jadi untuk nurunin pH sama meminimalisir pertumbuhan alga biar nggak sampai hijau gini airnya gitu. Nah, jadi fungsinya ketapang itu ada 2 di sini yang aku gunakan, yaitu untuk menetralkan pH sama agar nggak cepet hijau airnya gitu. Tapi jadi tetap bisa dinikmatin ikannya gitu. Nah, untuk pola makan sendiri di sini yang bener-bener kelihatan bagus itu aku mix antara ulat Hongkong sama cacing. Jadi ulat Hongkong itu bagus ya sebenarnya. Ulat Hongkong itu kalau dikonsumsi ya sama ikan, aku nggak paham siapa bahasanya, tapi yang jelas ulat Hongkong itu bikin ikan lebih aktif, agresif, sama jadi kayak burung ibaratnya kalau mau naik ke gantangan itu kalau dikasih ulat Hongkong terus-terusan tuh bisa aktif, gacor ya ibaratnya. Itu kalau orang-orang yang main burung biasanya tahu sih. Jadi kayak gitu. Jadi ikan pun juga ngefek, sama ikan pun juga ngefek sebenarnya gitu. Dan setelah itu untuk cacing sendiri itu bagus untuk bar. Jadi ini barnya pekat ya. Nah, barnya pekat sama warna finnya juga pekat banget. Sama ini di finnya juga ada sedikit corak-corak nih. Ya aku berharap sih semoga semakin lama nggak semakin hilang ya. Jadi kalau bisa semakin nyebar gitu kan bagus gitu. Nah, itu cabungnya, aduh ya ampun, nggak kuat mer. Lihat cabungnya, wih. Nah, untuk pola makan sendiri kayak gitu, jadi nggak ada yang spesial. Intinya makan sehari 2 kali pakai pasir malang merah. Tempat secukupnya aja, ini fungsinya banyak ya. Jadi untuk tempat ini kenapa secukupnya aja tempatnya, nggak usah terlalu besar-besar. Kita nahan sesikan, jadi sesikan ini nggak cepat besar gitu loh. Jadi kalau dia cepat besar tuh kan nggak bagus lah. Kita mau nahan ses, jadi ikan kecil punya kualitas yang super gitu ibaratnya. Nah,
Waduh, itu cabungnya mantap banget. Jadi di sini nggak ada yang aneh-aneh. Jadi kalau ada yang nanya, bang, cara treatmentnya gimana bang? Nah, nggak ada udah. Jadi treatmentnya itu simpel. Lampu full 24 jam lah anggapnya. Ketapang secukupnya. Cuman emang beberapa ikan ada yang lebih cocok air ketapang, sama yang lebih suka air bening gitu. Tapi kalau aku saranin tetap lebih bagus sih pakai air ketapang tipis lah. Nggak usah terlalu tebel, nggak usah terlalu bening gitu. Itu udah mantap sih. Waduh, cabungnya bos, ngeri bos. Gimana nih gitu. Jadi kurang lebih mungkin videonya kayak gitu aja ya. Jadi perkembangannya selama 1,5 bulan itu bener-bener signifikan banget. Jadi nggak mengecewakan. Kita beli ikan harga 200.000, tapi hasilnya ya semoga nanti lakunya berjuta-juta kalau udah besar, terutama kalau udah pecah bunganya. Anjay, mafia banget ya. Jadi buat teman-teman, buat yang udah ngikutin mungkin udah tahu video ikannya lama, atau mungkin kalau mau tahu video ikan sebelumnya gimana, mungkin lengkapnya bisa cek di video sebelumnya untuk cara treatment red maru dan beli red maru harga 200.000 ya gitu. Atau cara melihat potensi ikan itu ada kok videonya, udah aku share sebelumnya. Dan oke, kalau gitu guys, see you di next video, bye bye. Makasih sudah klik video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe.